Terima kasih sahabat Learning Corner, selamat malam. Kembali lagi saya akan membuat video. Kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview sebuah program yang sudah selesai kita bikin. Program ini dipakai di sebuah perusahaan manufacturing. Jadi perusahaan tersebut mempunyai warehouse, gudang yang besar. Kemudian gudang itu membutuhkan sebuah alat untuk mengcapture data, untuk membutuhkan sebuah alat untuk mempermudah proses mereka di lapangan ketika memasukkan barang, mengeluarkan barang, mengontrol inventorinya. Kita buatkan dengan Visual Basic Excel, murah meriah. Teman-teman, programnya seperti apa? Programnya seperti ini. Jadi ini dashboardnya teman-teman. Jadi kita buatkan dashboard itu ada yang buka, buka, buka file, buka form, kemudian input master customer, input model, register manpower, update master data. Jadi ini kita bikin sesimpel ini agar ketika operator atau petugas pendataan dari perusahaan tersebut itu dengan mudah mengeksekusi, melaksanakan pekerjaannya. Karena permintaannya dari perusahaan tersebut adalah program ini dioperasionalkan operator yang notabene-nya kemampuan mereka dalam komputerisasi itu rendah, sehingga kita harus menyesuaikan programnya, harus menyesuaikan keinginan atau kebutuhan si user. Jadi teman-teman, perusahaan tersebut dia mengelola banyak barang. Nah, untuk bisa barang tersebut dikontrol, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah masuknya barang ke sistem, yang kemudian kontrol sistem terhadap barang tersebut, yang ketiga adalah pengeluaran barang dari sistem. Jadi 3 poin itu yang harus bisa diakomodir oleh sistem sehingga transaksi in, maintain, dan out itu terjaga sehingga sistem itu dapat maksimal pemrosesannya. Teman-teman, dari 3 poin tersebut kita bikinkan. Ini juga sambil buat belajar ya teman-teman di Corners Learning, bahwa Excel bisa kita explore semaksimal mungkin. Semuanya tergantung kemampuan imajinasi kita, kemampuan kita dalam mengekspresikan skrip, kemudian logika dalam bekerja, itu bisa dioptimalkan ya dengan Visual Basic Excel. Ini saya dibagi menjadi 3. Yang pertama registrasi, kemudian ini kontrol, yang ketiga itu adalah out prosesnya. Jadi untuk masuknya barang ke mezanin atau ke rak 4 level, operator akan melakukan proses input. Nah, ketika proses input dilakukan, maka sistem akan menyeret batch. Batch itu apa? Batch itu adalah nomor urut transaksi yang sudah dibook oleh si sistem sehingga memudahkan nanti pengontrolan transaksi tersebut. Kalau dia tidak mengikat dalam satu batch, maka data tersebut tidak akan susah untuk kita melakukan tracingnya. Kemudian di sini ada customer, ada type, ada model, ada nomor, ada quantity, dan ini ada tombol untuk memasukkan data. Ini adalah sisi in yang kita bikin untuk mengcapture data yang masuk ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, untuk barang itu bisa masuk ke dalam sistem, sistem akan melock posisi barang yang posisi rak atau posisi store yang kosong. Jadi sistem akan menunjukkan rak mana yang kosong dan itu disuggest untuk diisi duluan. Jadi penentuan barang itu masuk ke dalam rak bukan atas inisiatif operator, tapi adalah instruksi dari sistem. Nah, di sisi yang kedua ini saya akan menunjukkan bahwa sistem akan memilah mana store yang kosong dan mana store yang isi. Kemudian store yang isi itu bisa dilihat isinya apa. Isinya apa, kuantitinya berapa.
Kemudian yang step ketiga adalah proses belanja. Ketika terjadi transaksi, maka sistem akan memunculkan lokasi mana yang bisa diambil duluan. Karena lokasi tersebut, kalau kita belajar warehousing, dia akan bilang bahwa first in, first out. Mana yang masuk duluan, maka dia akan keluar duluan. Sistem akan mensuggest first in, first out tersebut. Ini adalah session untuk mengeluarkan barang. Jadi sama dengan proses in, ketika dia mau melakukan belanja, dia harus booking batch atas orderan untuk mengeluarkan barang itu nomor berapa. Ini lagi-lagi dipakai untuk traceability transaksi ketika suatu saat atau kapan itu terjadi mistransaksi. Kalau kita tidak mengikat dalam batch, maka akan kesulitan ketika kita akan transaksi. Kemudian berikutnya, sistem ini dia akan menunjukkan seberapa banyak tempat yang terisi dan seberapa banyak tempat yang kosong. Dan kemudian bicara utilize-nya seperti apa. Pemaksimalan store-nya itu seperti apa. Kemudian untuk mempermudah operasional di lapangan, lagi-lagi ini yang mengoperasikan adalah operator. Secara kompetensi dia itu ya biasa-biasa saja. Kita simulasikan, kita berikan visualisasi semudah mungkin sehingga operator itu mudah dalam melaksanakan pekerjaannya atau mengontrol secara sistem. Ini ada contoh visualisasi uh, di barang yang ada di rak tersebut. Sebentar ya guys, ini agak lama. Nah, udah jalan ini sebenarnya tadi harus di ini. Nah, ini adalah contoh visualisasi. Jadi rak itu isinya apa, dia akan terlihat di sini. Yang hijau-hijau kalau kita lihat ada yang hijau tadi berarti rak kosong. Rak itu akan menjadi suggest sistem untuk diisi pertama kali. Yang sudah putih ini berarti dia dalam posisi penuh dan tidak bisa diisi. Sistem akan menunjukkan selesai di copy ternyata total store ada 12. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh eksplorasi dari kemampuan Visual Basic untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari, apalagi kita bekerja di sebuah perusahaan manufacturing yang kebutuhan akan akurasi itu tinggi, kebutuhan akan on time dalam melakukan proses itu tinggi, dan tuntutan akan menurunkan waktu proses atau cycle time proses itu tinggi. Jadi langkah kita untuk menyederhanakan proses kemudian mengoptimalisasi kemampuan kita, anak buah kita itu bisa menjadi maksimal karena kita mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan kemampuan Excel sampai ke posisi terbaiknya. Demikian teman-teman semua, ini salah satu review sistem binning di sebuah perusahaan. Kalian kalau punya ide terkait sebuah sistem, sebuah transaksi, kalian bisa mengeksplor kemampuan kalian sendiri sampai bisa ya, sampai jadi. Terima kasih. Berikut review dari Learning Corner. Terima kasih atas kalian yang sudah membuka channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel ini. Terima kasih dan selamat malam.